Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino Bacara Min ke surga, Basengat Kajubata Arus. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan sampai hari ini. Pada kesempatan kami ini, kami akan mempresentasikan tugas final basis data dengan kasus sistem operasi bengkel. Adapun anggota kami, yaitu Septina dengan topik penjelasan ERD, Kilap Periska dengan topik penjelasan tabel dan relasi, Ziki Azima, Muhammad Yasir, Rindi Wirtama dengan topik penjelasan query SQL, David Hansen Susanto dengan topik penjelasan menampilkan fitur, dan saya sendiri, Marando Tedianto dengan topik kasus, kamus data, kesimpulan, dan saran. Kasus: sebuah bengkel mobil melayani jasa servis mobil dan menjual berbagai macam spare part atau alat suku cadang mobil yang dimana bengkel tersebut menyuplai dari satu atau beberapa toko spare part. Dalam bengkel tersebut dimana seorang kasir melayani lebih dari satu pelanggan dan satu atau lebih mekanik dapat menangani lebih dari satu mobil. Kemudian, salah satu mekanik menginformasikan kepada seorang kasir mengenai layanan atau jasa apa yang telah ditangani dan diselesaikan kepada pelanggan. Basis data untuk keperluan bengkel agar tersusun rapi dan sistematis yang diperlukan oleh si pemilik bengkel adalah fitur jasa yang merupakan hasil pendapatan dan pengeluaran, adapun keperluan bisnisnya si pemilik bengkel mendapatkan informasi terkait tersedia atau tidaknya spare part yang ada di bengkel. Kamus data: karyawan terdiri dari ID karyawan, nama, nomor telepon, jabatan, dan alamat. Mobil terdiri dari nomor rangka, nama mobil, merek mobil, dan tipe mobil. Pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, waktu kunjung. Toko spare part terdiri dari kode toko, nama toko, alamat, stok, dan nomor telepon. Servis terdiri dari ID servis dan jenis. Spare part terdiri dari ID spare part, jenis, dan status. Baik, di sini saya atas nama Septina NIM C19552010. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. IRD yaitu Entity Relationship Diagram, suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol, yaitu yang pertama, entitas. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Ini contohnya. Atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Ini contohnya. Kemudian di RD ini ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ini simbolnya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang entitas dari RD ini. Yang pertama, entitas karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Di entitas mobil terdapat atribut nomor plat, merek, nama, dan tipe. Di entitas pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, waktu kunjung, nomor servis, nomor dan
kode spare part-nya. Kemudian di entitas spare part terdapat atribut kode spare part, nama, harga spare part, keterangan stok, dan jumlah yang tersedia. Di entitas service terdapat atribut jenis service, nomor service, dan biaya service. Di entitas toko spare part ada ID toko, alamat, dan nama toko. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasi di RD saya. Yang pertama yaitu karyawan melayani pelanggan, kemudian karyawan memeriksa mobil. Pelanggan dapat memilih antara servis atau spare part. Spare part yang di bengkel ini disuplai oleh toko spare part atau bisa juga disebut dengan relasinya toko spare part ini menyuplai spare part ke bengkel. Kemudian di karyawan ini, hubungan antara karyawan dan mobil one to many. Artinya, karyawan ini dapat memeriksa banyak mobil. Sedangkan di antara karyawan dan pelanggan yaitu one to many, artinya satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Antara pelanggan dan servis yaitu many to one. Di pelanggan dan spare part itu juga many to one, artinya banyak pelanggan dapat memilih antara servis atau spare part. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ERD. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Kila Periska akan menjelaskan mengenai tabel dan relasi. Jadi di sini kami memiliki 11 tabel. Yang pertama ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini melayani pelanggan pada tabel karyawan pelanggan. Karyawan juga memeriksa mobil, dan mobil ini diperiksa oleh karyawan. Kemudian, pendapatan bengkel ini didapat dari transaksi pelanggan. Kemudian, pelanggan dilayani oleh karyawan. Nah, pelanggan ini bisa memilih servis atau spare part. Jika pelanggan memilih spare part ini didapatkan dari toko spare part. Toko spare part ini penyuplai. Kemudian, toko spare part mengeluarkan transaksi agar dapat disuplai ke pelanggan. Baiklah, di sini saya Diki Azima dengan NIM D1955201034 akan menjelaskan query SQL dari tugas kelompok kami. Pertama-tama buka XAMPP Control panel, lalu jalankan Apache dan MySQL. Ketikkan start. Lalu apabila sudah warna hijau itu sudah jalan, minimize saja. Lalu buka CMD atau command prompt. Lalu kita akan login sebagai root ke MySQL dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara create database bengkel, titik koma, enter, lalu
gunakan database tersebut dengan cara use bengkel titik koma enter, dan database bengkel sudah kita pakai. Lalu pertama-tama kita akan membuat tabel karyawan dengan cara create tabel karyawan yang terdiri dari 5 kolom dan isinya adalah ID karyawan, nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel karyawan dengan cara insert into karyawan values dengan keterangan ID karyawan sama dengan 01A, nama Tina, jabatan kasir, alamat Jalan Kembang nomor 4, nomor telepon 0822 33 4455. Lalu sini kami membuat 5 data, dan kalau sudah selesai tekan enter. Kami akan membuat tabel karyawan Hasmobil dengan terdiri dari kolom ID karyawan dan nomor plat. Selanjutnya tekan enter, dan selanjutnya akan membuat tabel karyawan khas pelanggan dengan cara create table karyawan khas pelanggan, lalu dengan kolom ID karyawan dan ID pelanggan, tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel mobil dengan cara create table mobil dengan ada 4 kolom, yaitu nomor plat, merek, nama, dan tipe mobil. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan mengisikan data ke dalam tabel mobil dengan cara insert into mobil values dengan keterangan KH123AA adalah nomor plat, Toyota adalah merek, Kijang adalah nama, dan tipe mobil adalah G. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan dengan cara create tabel pelanggan dengan kolom yaitu ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan waktu kunjungan. Lalu tekan enter. Dan selanjutnya kita akan mengisikan data ke tabel pelanggan dengan cara insert into pelanggan values dengan keterangan 01 sama dengan ID pelanggan, Bagas dengan nama, Jalan Jati nomor 2 sebagai alamat, 0812 345588 adalah nomor telepon, dan 2020 bulan 11 tanggal 24 jam 9 adalah waktu kunjungan. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan Hasmobil dengan cara create table pelanggan Hasmobil, lalu kolomnya adalah ID pelanggan dan nomor plat. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan Hasservice dengan kolom ID pelanggan dan kode servis. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan khas spare part dengan cara create tabel pelanggan khas spare part, lalu kolomnya adalah ID pelanggan dan kode spare part. Tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan khas transaksi dengan cara create table pelanggan khas transaksi dengan kolom ID pelanggan dan transaksi. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel service dengan cara create table service dengan kolom kode service, jenis service, dan biaya service. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan mengisikan data ke dalam tabel service, yaitu dengan insert into service values dengan keterangan 01 sebagai kode service, ringan sebagai jenis service, dan 350.000 sebagai biaya service. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel spare part dengan kolom kode spare part, nama, harga spare part, jumlah, dan keterangan. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat atau mengisikan data ke dalam tabel spare part
dengan cara insert into spare part values dengan keterangan 111 sebagai kode spare part, oli sebagai nama, 150.000 sebagai harga spare part, 0 sebagai jumlah, 0 sebagai keterangan. Lalu tekan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir As-Sarbini. Saya akan menjelaskan penampilan query. Ini adalah laporan proyek akhir dan ini adalah materi presentasi laporan proyek akhir. Jadi saya akan menjelaskan bagian screenshot ketiga pada SQL yang ada di laporan tersebut. Dan juga saya akan menampilkan hasil CMD dari SQL tersebut. Pertama yaitu insert info. Insert info maksudnya di sini adalah memasukkan data pada tabel spare part, kode spare part, nama, harga spare part, jumlah dan keterangan. Contoh di sini yaitu pada data pertama kodenya yaitu 111 dengan nama oli, harganya 150.000, jumlahnya 0 dan keterangannya tidak ada, dan seterusnya. Maka hasilnya di CMD akan seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat tabel toko spare part. Create tabel ini maksudnya adalah membuat tabel. Jadi membuat tabel spare part dengan isi tabel tersebut yaitu ID toko dengan tipe varchar not null. Arti not null yaitu tidak boleh kosong. Setelah itu nama toko varchar not null dan alamat varchar not null. Itu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita memasukkan data pada tabel toko spare part, seperti memasukkan data pada spare part, sama saja dengan datanya yaitu 101 ID toko, terus nama toko yaitu Perdana Motor dan alamatnya Jalan Ayani dan seterusnya. Maka tampilan dari tabel yang telah diisi itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu membuat tabel toko spare part, hasil spare part dengan isi tabelnya yaitu ID toko dan kode spare part. Lalu kita buat ini dan hasilnya itu seperti ini. Setelah itu kita membuat lagi tabel transaksi dengan isi tabel yaitu nomor transaksi, varchar not null, dan jenis transaksi enum. Enum maksudnya adalah pilihannya ada 2, pendapatan atau pengeluaran not null, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini deskripsinya. Setelah itu mengisi data transaksi dengan insert info transaksi dengan nomor transaksi dan jenis transaksi, dan hasilnya pun akan seperti ini. Nah, ini. Setelah itu kita alter tabel. Alter tabel adalah mengubah isi atau mengubah tipe yang ada dalam tabel karyawan, seperti menambahkan primary key pada ID karyawan, yaitu primary key itu adalah menyusun baris tabel, dan itu tidak akan ada data yang sama gitu. Itu hasilnya akan seperti ini.
Setelah itu kita alter tabel lagi pada hash mobil, karyawan hash mobil, seperti alterkan tabel pada karyawan kita pada add unique key pada nomor plat, dan itu seperti ini. Nah, gini. Selanjutnya yaitu yang terakhir, alter tabel karyawan hash pelanggan. Add unique key ID karyawan. Maksudnya add unique key ini hampir sama dengan primary, namun bedanya unique key ini adalah tidak connect pada not null. Kalau primary adalah dia connect not null, kalau unique key tidak gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini. Baik, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Ridi Wiratama, NIM C1955201029, Prodi dari Teknik Informatika A. Dan di sini saya akan menjelaskan, topik penjelasan saya adalah tentang query SQL dari database bengkel. Lanjut ke slide-nya. Di sini dapat kita lihat ada slide di sini. Di situ ada terdapat perintah alter table. Dan apa itu alter table? Alter table adalah salah satu perintah di database MySQL untuk merubah struktur tabel, baik untuk merubah nama tabel, merubah nama kolom, merubah tipe, data, dan lain-lain. Di sini terdapat perintah alter table karyawan underscore has transaksi, dan kemudian di bawahnya lagi dapat dilihat terdapat perintah unique key, add unique key. Apa itu add unique key? Add unique key merupakan kunci yang secara unik mengidentifikasikan baris pada tabel. Dan unique key ini dapat diterapkan pada satu atau lebih file atau kolom. Maka pada file atau kolom tersebut tidak boleh bernilai sama untuk seluruh baris pada tabel. Kemudian di bawahnya lagi add unique key juga, add unique key no underscore transaksi, no dalam kurung no underscore transaksi. Kemudian di bawahnya lagi terdapat perintah add key. Add key di situ dapat kita ketahui adalah merupakan kode atau password dari nomor seperti nomor ID karyawan atau nomor transaksi dari karyawan tersebut. Kemudian di bawahnya lagi terdapat perintah yang sama, yaitu alter table mobil. Artinya di situ merupakan suatu kolom atau suatu tabel membuat tentang database dari mobil. Dan di sini terdapat primary key dalam kurung no underscore plat. Di sini dapat kita ketahui primary key adalah salah satu kolom atau gabungan beberapa kolom pada tabel MySQL yang memiliki nilai unik. Dan di sini terdapat perintah primary key underscore dalam kurung no underscore plat, yaitu artinya menampilkan nilai atau dari no dari plat mobil tersebut. Kemudian di bawahnya lagi alter table pelanggan, artinya menampilkan tabel dari pelanggan, dan primary key-nya adalah ID underscore pelanggan. Nah, di bawahnya lagi terdapat perintah yang sama, yaitu alter table pelanggan underscore has mobil, kemudian add unique key-nya ID underscore pelanggan dalam kurung ID underscore pelanggan. Dan di bawahnya lagi add unique key no underscore plat dalam kurung no underscore plat. Dan di sini di bawahnya add key ID pelanggan underscore 2 dalam kurung ID pelanggan, add key no underscore plat underscore 2 dalam kurung no underscore plat. Yang membedakannya adalah terdapat di perintah-perintah yang ini, seperti alter table karyawan has underscore transaksi, habis itu alter table mobil, alter table pelanggan mobil. Artinya itu yang membedakannya adalah seperti perintah-perintah yang di sampingnya ini atau tabel pembentuk dari perintahnya tersebut. Dan di bawahnya lagi perintahnya sama juga, alter table
pelanggan hash service dan unique key add unique key ID underscore pelanggan dalam kurung ID pelanggan dan unique key-nya lagi kode underscore service kode dalam kurung kode underscore service dan add key-nya adalah ID underscore pelanggan underscore 2 dalam kurung ID underscore pelanggan dan add key kode underscore service underscore 2 dalam kurung kode underscore service. Dan di bawahnya lagi terdapat perintah yang sama, dapat kita lihat di sini. Semua perintahnya itu sama, tapi yang menjadi perbedaannya adalah di perintah yang di sampingnya ini, pembentuk struktur tabelnya. Dapat kita lihat di sini. Dapat kita lihat ke bawah lagi. Di sini semua perintahnya sama seperti yang di atas tadi. Jadi dan di sini pengertiannya juga sama, yang seperti kayak katakan tadi itu, yang membedakannya di situ adalah di perintah yang di sampingnya ini, seperti alter table service, add primary key, kode underscore service, alter table spare part, add primary key, kode underscore spare part, dan alter table toko underscore spare part, dan add primary key underscore ID underscore toko. Di sini yang membedakannya adalah perintah-perintah yang di samping ini. Kemudian dapat kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan perintah yang akan saya jelaskan. Nah, di sini terdapat di atas yang tadi ini terdapat perintah yang sama seperti di slide yang sebelumnya. Di sini terdapat perintah alter table juga, alter table pelanggan underscore hash underscore transaksi, add unique key ID underscore pelanggan dalam kurung ID pelanggan, dan add key add unique key no underscore transaksi dalam kurung no underscore transaksi, add key ID pelanggan underscore 2 ID pelanggan ID underscore pelanggan, dan add key no underscore transaksi underscore 2 dalam kurung no underscore transaksi. Nah, di sini dapat kita lihat kode-kodenya sampai di sini semuanya sama seperti pada slide sebelumnya. Kemudian di bawahnya ini saya geser dulu. Di bawahnya ini, nah di sini ada terdapat perintah alter table karyawan underscore hash underscore mobil. Di sini ada perintah add constraint. Apa itu add constraint? Add constraint adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap kolom atau field suatu tabel yang bertujuan untuk menjaga integritas data. Artinya itu untuk menjaga perintah yang untuk menjaga integritas data-data yang telah dibuat. Di sini dapat kita lihat add constraint karyawan underscore hash underscore mobil underscore ibfk underscore 1 dan for in key dalam kurung ID underscore karyawan. Apa itu for in key? For in key merupakan suatu atribut pada tabel yang bertujuan yang menunjukkan relasi atau hubungan ke tabel induknya. Artinya ini menunjukkan atau perintah yang menunjukkan suatu atribut tabel atau hubungan ke tabel yang merupakan tabel induknya tadi, yang tabel induk atau tabel utamanya. Di sini dapat kita lihat perintah selanjutnya references karyawan dalam kurung ID underscore karyawan. Dan di sini saya akan menjelaskan references itu apa. References adalah sebuah tabel yang dikatakan field apabila memiliki suatu field atau kolom. Berarti jika tidak terdapat tabel atau kolom, maka di situ tidak bisa disebutkan references. Dan di sini kemudian di sampingnya lagi terdapat perintah on delete tskd, on update tskd. Apa itu on delete tskd dan on update tskd? Itu adalah merupakan sebuah perintah yang diberikan untuk sebuah tabel yang berelasi yang memungkinkan untuk menghapus data yang ditempatkan pada kalimat yang mendeklarasikan sebuah foreign key. Artinya perintah ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah foreign key atau perintah yang sebelumnya tadi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu foreign key atribut yang untuk menunjukkan relasi atau hubungan ke tabel induknya.
Dan di sini kita bisa lihat perintah-perintah yang di bawahnya sama juga. Di sini yang membedakan, yang seperti saya katakan tadi, yang membedakannya adalah perintah yang di sampingnya ini atau perintah ini, seperti karyawan underscore transaksi, habis itu pelanggan underscore has underscore mobil, dan itu pelanggan has underscore service, dan pelanggan underscore has underscore spare part, dan pelanggan underscore has underscore transaksi, dan toko underscore spare part has underscore spare part. Di sini yang membedakannya adalah perintah-perintah yang ada di bawah, yang di samping-sampingnya ini, dapat kita lihat yang bertulisan berwarna hitam ini, sehingga ini adalah membedakan atau menjadi perbedaan, sehingga untuk membentuk sebuah tabel diperlukan perintah-perintah seperti yang di sampingnya ini. Saya akan menjelaskan untuk query SQL database bengkel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya David Hansen Susanto. Untuk NIM-nya C1855201085. Untuk tabel yang pertama, mengetahui jumlah karyawan dengan database create tabel karyawan, ID karyawan, nama, jabatan, alamat, nomor telepon. Lalu insert into karyawan, ID karyawan, nama, jabatan, alamat, nomor telepon, lalu values. Untuk tabel yang kedua, mengetahui pelanggan yang datang. Untuk database-nya create tabel pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, waktu kunjung. Lalu insert into pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, waktu kunjung, lalu values. Yang keempat, untuk mengetahui harga spare part dengan database create tabel spare part, kode spare part, nama, harga spare part, jumlah, keterangan enum. Lalu insert into spare part, kode spare part, nama, harga spare part, jumlah, keterangan, lalu values. Lalu yang kelima, tabel untuk mengetahui service dan harga. Dengan database create tabel service, kode service, jenis service, biaya service. Lalu insert into service, kode service, jenis service, biaya service, lalu values. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pendapatan. Dengan database create tabel transaksi, nomor transaksi, jenis transaksi, lalu insert into transaksi, nomor transaksi, jenis service, lalu values. Kesimpulan, dengan adanya sistem informasi proses pelayanan servis dan penjualan spare partnya sudah terkomputerisasi menggunakan database, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dalam membuat laporan dan mencari data dengan lebih cepat dan akurat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dengan adanya sistem informasi ini memudahkan dalam mendata, memperbaiki, menghapus dengan database yang dibangun di sistem informasi ini, mempermudah dalam pelayanan terhadap konsumen, dapat mengatasi arsip data konsumen secara lengkap. Saran, diharapkan dengan dibuatnya laporan proyek akhir ini, mahasiswa atau mahasiswi jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. Kepada seluruh penonton video ini, kiranya memberi kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penulis. Sekian, terima kasih. Penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.